Seluruh laporan yang kami terima akan kami tindak lanjuti sesuai arahan Presiden tentang penyelenggaraan sekolah rakyat tahun ini. Presiden memberikan arahan kepada kami untuk memastikan 53 titik itu bisa diselenggarakan dengan perencanaan yang matang, perencanaannya baik, sehingga nanti benar-benar bisa menjadi satu penyelenggaraan yang baik, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan nanti pada akhirnya sampai ada kelulusan dari siswa-siswa yang ada. Tahun ini kita mulai di 53 titik, tetapi jika memungkinkan ada beberapa lagi titik yang sekarang sedang disurvei oleh Kementerian Pekerjaan Umum, bisa jadi akan bertambah dari yang 53 titik itu. Berikutnya Dikdasmen, ini ada Prof. Muti nanti akan menyampaikan tentang kurikulum, tentang rekrutmen guru, dan menyangkut data-data nanti akan disampaikan oleh Kepala BPS. Intinya kami semua mendapatkan arahan dari Presiden untuk bersama-sama ya menyelenggarakan sekolah rakyat ini sesuai dengan tujuan berdirinya sekolah rakyat ini, yaitu yang pertama diperuntukkan bagi keluarga miskin ekstrim, keluarga kurang mampu, keluarga yang berada di desil 1. Desil 1 itu miskin ekstrim dan miskin. Presiden berharap agar kita semua melakukan rekrutmen siswa ini dengan sungguh-sungguh, jauh dari penyimpangan, ya. Artinya menerima siswa yang tidak semestinya, itu harus benar-benar dihindari. Yang berikutnya yang juga kami lakukan adalah persiapan sesuai arah Presiden untuk membangun sekolah rakyat di tahun ini pula di 200 titik di kabupaten, kota, atau provinsi yang benar-benar memenuhi syarat, mulai dari penyediaan lahannya, kemudian memang berada di basis kemiskinan, dan tercukupinya kebutuhan-kebutuhan yang lain. Saya kira itu pengantar saya. Selebihnya mungkin Prof. Muti dulu, baru terakhir Kepala BPS. Monggo, Prof. Ya, untuk kurikulum rekrutmen guru, silahkan. Baik, terima kasih. Tadi disampaikan oleh Pak Menteri Sosial bahwa untuk rekrutmen guru akan dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan Dasar Menengah. Rekrutmennya untuk 3, yang pertama untuk guru, yang kedua kepala sekolah, yang ketiga untuk tenaga kependidikan. Jumlahnya mungkin tadi sudah disampaikan oleh Pak Menteri Sosial, dan kami menggunakan skema rekrutmen melalui guru-guru ASN dan guru P3K. Saya kira itu terkait dengan rekrutmen guru. Prinsipnya nanti kami akan berkoordinasi untuk pemenuhannya sebagaimana arahan dari Bapak Presiden. Untuk kurikulum, seperti pernah kami sampaikan sebelumnya, menggunakan sistem multi entry, multi exit. Artinya murid tidak harus masuk pada tahun ajaran yang sama, mereka bisa masuk kapan saja sesuai dengan kesiapan mereka, dan kemudian mereka juga tidak harus memulai dari kelas yang sama. Mungkin ada yang mulai dari kelas 1, ada mulai kelas 2 atau kelas 3, sehingga kami desain kurikulum ini lebih fleksibel yang memungkinkan mereka dapat belajar sesuai dengan tingkat kemampuannya dan latar belakang pendidikan sebelumnya. Tapi karena semuanya itu di asrama, maka mungkin saja ada murid-murid yang bisa selesai penguasaan materinya lebih cepat daripada murid yang lainnya. Kira-kira itu yang terkait dengan kurikulum dan terkait dengan rekrutmen kepala sekolah, guru, dan tenaga pendidikan. Saya kira demikian. Terima kasih. Kurikulumnya
seperti sekolah formal, hanya saja mereka tidak harus masuk bersama. Jadi capaian pembelajarannya kan ada. Capaian pembelajarannya ada, itu yang nanti mereka akan belajar sesuai dengan kapan mereka masuk dan juga bagaimana latar belakang pendidikan mereka sebelumnya. Itu ya, kasih. Baik, rekan-rekan media yang saya hormati, pertama saya ingin menyampaikan bahwa program Sekolah Rakyat ini adalah upaya kolaboratif multi kementerian, dan tentunya ini suatu kolaborasi yang sangat baik, dan peran BPS dalam program Sekolah Rakyat ini adalah tentunya menyediakan data-data yang dibutuhkan terutama oleh Kementerian Sosial, dan sumber data yang kami gunakan adalah tentunya Susenas dan DTSN. Ini adalah contoh bagaimana salah satu program yang betul-betul evidence-based policy, dan tadi sudah disampaikan oleh Pak Mensos bahwa dari DTSN ini bisa kita petakan dan juga dari Susenas serta data-data BPS lainnya, bahwa lokasi 53 sekolah rakyat itu kami sudah melihat berada di wilayah-wilayah dengan wilayah-wilayah kantong kemiskinan, dan juga kami petakan dengan daerah-daerah mana yang memang banyak usia sekolah tetapi dia tidak bersekolah. Nah, ini sudah kami lihat bahwa di 53 sekolah rakyat yang sudah diusulkan oleh Bapak Mensos itu memang sebagian besar berada di wilayah yang selain kantong kemiskinan, tetapi juga memang terdapat jumlah penduduk dengan usia sekolah, tetapi masih ada banyak yang tidak bersekolah. Sehingga dengan demikian nanti Sekolah Rakyat ini bisa kemudian memberikan kesempatan kepada penduduk usia sekolah yang tidak bersekolah untuk mendapatkan akses untuk ke sekolah.